negeri itu yang punya kesempatan untuk masuk sekolah itu adalah anak-anak kelas menengah ke atas. Kenapa? Karena yang dilihat rankingnya. Siapa yang punya ranking tinggi? Anak-anak yang bisa dapat kursus, anak-anak yang bisa untuk punya ruang waktu belajar lebih banyak. Tapi anak-anak yang rumahnya 2 kali 3 tinggal berhimpitan, pulang sekolah disuruh harus kerja, waktu jam belajarnya tidak punya, tentu saja kesempatannya untuk masuk sekolah favorit tidak dapat. Apa yang dilakukan oleh Pak Anies? Dia rubah semua cara memasuki sekolah hingga anak-anak yang paling kehidupannya di bawah bisa masuk di sekolah SMA 8, SMA 6, SMA 11, SMA 70, lain-lain semua sekolah negeri itu, karena dilihat dari yang terdekat, lalu dari usia juga dari prestasinya. Nanti 5-10 tahun ke depan baru terlihat pemerataan itu, keadilan itu terjadi. Kalau itu dibiarkan dan terus menerus, maka kita sama saja dengan melembagakan kemiskinan. Karena pendidikan tidak menjangkau ke semua orang. Nah yang sekarang, anak yang tidak dapat negeri pun, kalau dia dari keluarga yang tidak sejahtera, maka sekolahnya dibayari oleh Pemprov DKI untuk anak-anak itu, agar dia bisa tetap merubah kehidupannya. Dengan cara itulah insya Allah mata rantai kemiskinan itu terputus. Karena kan kita sudah sama-sama ketahui bahwa kemiskinan akan melahirkan lagi kemiskinan, selalu begitu. Karena mata rantainya tidak terputus. Itu satu hal. Itu kalau di Jakarta. Kalau di Lombok kemarin saya mendengarkan cerita di Leong Timur bagaimana para petani kopi, petani coklat, panennya itu tidak terjamin. Nah, kadang panen gagal, kadang sudah panennya berhasil, harganya dibeli dengan harga rendah, dan sebagainya. Saya ingin berikan contoh apa yang dilakukan oleh Pak Anies di Jakarta. Karena harga beras itu naik turun, maka dia melakukan kerjasama dengan produsen beras di daerah sekitar. Di Jawa Timur dia lakukan kerjasama, di Jawa Tengah dilakukan kerjasama. Jadi berapapun hasil dari industri beras di tempat dia lakukan kerjasama itu, maka Pemprov DKI beli. Harganya stabil. Petaninya nyaman karena hasil produksinya pasti dibeli. Tentunya dengan ada persyaratan kekeringan dan sebagainya. Tapi tidak diijon, tidak dibeli oleh tengkulak, tidak dimurahkan. Dan mata rantai ekonominya yang panjang itu diputus. Jadi langsung. Belum lagi yang lain-lain seperti bawang dan lain-lain. Dan itu dibuat kerjasama dengan berbagai daerah. Tidak hanya dengan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Juga dengan NTT. NTT itu kan banyak sapi. Maka Jakarta membeli sapi secara langsung. Dan harga daging menjadi stabil. Kira-kira kayak gitu yang dilakukan. Kalau itu menyangkut persoalan perekonomian masyarakat. Kalau soal infrastruktur jalan di Jakarta, nanti kalau Bapak datang ke Jakarta yang sekarang, usahakan lihat di Google Jakarta sebelum Anies. Berbeda jauh. Taman-taman di Jakarta sekarang itu ada 400 taman publik yang baru dibangun maupun yang baru direhabilitasi, yang baru direnovasi. Itu selama 5 tahun. Lalu ada 280.000 lebih pengusaha baru yang diasistensi oleh Pemprov. Belum lagi gedung olahraga yang sama-sama kita mungkin udah dengar ya, Jakarta International Stadium, JIS. Itu dari tahun ke tahun
Saya orang Jakarta, lahir besar di Jakarta, cuman baca saja akan dibangun stadion kan, tapi nggak pernah realisasi. Ketika Pak Anies itu realisasi dan standarnya standar internasional. Jadi kalau mau bicara Pak Anies, bukan apa yang akan dia lakukan, tapi apa yang sudah dia lakukan. Mudah jadi. Kalau orang kan, saya akan lakukan A, B, C, tapi akan. Kalau Pak Anies tidak, tinggal ditanya aja ke kita, apa yang sudah dia lakukan. Nah itu jawabannya banyak. Jadi ada rekam jejaknya. Nah, dalam soal yang utama tadi, yang dipesankan oleh Pak Anies kepada saya, tapi diminta untuk mendengar. Bapak bercerita, kita mendengar, kita mencatat, agar pada saat waktunya kita ngerti persoalan di NTB itu apa. Karena kan setiap daerah beda-beda. Dan kalau kita datang kemari, lalu memberikan janji, sesuatu melakukan, misalkan kan bangun jembatan, misalkan, jembatan nggak diperlukan di sini Pak. Misalkan ya, yang diperlukan apa? Yang diperlukan agar air untuk irigasi persawahan di sini itu lebih lancar, agar bibit padi dapatnya lebih murah. Kan itu yang diperlukan. Kira-kira kayak gitu. Jadi nyambung antara masyarakat dengan si calon pemimpin ini. Kira-kira dari saya itu dulu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita diskusi aja. Terima kasih. Bagaimana keadilan sosial itu bisa terlaksana? Kan agak repot selama ini keadilan sosial. Adanya di teks upacara. Ketika di pelaksanaan, tiba-tiba rumah orang digusur habis-habisan. Kadang-kadang tampak pergantian. Di masa Pak Anies tidak ada penggusuran paksa. Yang ada adalah korban penggusuran dirumahkan, dan rumahnya dibangun itu bukan dibangun oleh Pemda secara langsung, tidak. Kampung susun akuarium itu dibangun lewat dialog antara masyarakat yang tergusur dengan Pemprov. Masyarakat kampung akuarium maunya apa, bentuknya seperti apa, bahkan sampai ke lantai keramiknya mereka yang tentukan. Kebutuhannya apa, berapa jumlah anak-anak di sana, maka taman anak-anak harus diberikan lebih. Mereka punya ada TK tidak, maka TK di dekat situ harus ada. Banyak hal, kebutuhan itu yang aspirasinya didengarkan, baru dibuat konsepnya, baru dilaksanakan. Makanya agak lama dilakukan karena butuh dialog, butuh pejabat mau mendengar apa keinginan masyarakat. Yang selama ini nggak pernah terjadi Pak. Selama ini kan yang namanya pemerintah kalau bikin sesuatu, kita tiba-tiba datang aja keputusannya, sudah jadi. Kalau di Pemprov DKI selama Pak Anies tidak. Masyarakat yang ditanya didengarkan apa keperluannya, apa kebutuhannya, baru. Bahkan 400 taman tadi tidak ada yang template. Maksudnya template tidak ada yang sama. Setiap taman berbeda bentuk, setiap taman berbeda fungsi. Kalau di daerah situ banyak lansianya, maka penempatan untuk lansia yang banyak. Kalau di sana banyak balitanya, maka ruang untuk balitanya banyak. Jadi bergantung kepada kebutuhan masyarakat di situ. Tentang keadilan sosial, saya berkali-kali, ini kalau saya ngomong ini udah kayak kaset rusak, karena muter ulang-ulang terus. Bagaimana orang bisa mengatakan akan mengurus pulau-pulau yang ada di Indonesia, kalau pulau yang di dekat Jakarta aja nggak diurus? Bagaimana dia mau mengatur pulau-pulau di luar Jakarta setelah jadi presiden? Yang di Jakarta aja dia nggak urusin. Nah, di Jakarta ini ada 110 pulau, 11 diantaranya itu berpenghuni. Di pulau itu kan biasanya air mahal. Di pulau itu air mahal, karena kan harus melalui mekanisme pembersihan dan air laut itu menjadi air bersih, dan itu biayanya mahal. Harganya bedanya bukan ratusan persen, Pak, ribuan persen.
Kalau di Jakarta, di daratan Jakarta, harga air 3.500 per kubik di daratannya, maka di pulau-pulau itu bisa mencapai 28.000 per kubiknya. Nah, selama Pak Anies memimpin, air bersih di Pulau Bidadari, bukan di Pulau, di pulau-pulau di Pulau Seribu itu sama dengan di daratan Jakarta. Selama Pak Anies memimpin, listrik yang tadinya cuma 12 jam menjadi 24 jam di Pulau Sabir. Pulau Sabir itu dari Jakarta 3,5 jam lagi ke sananya. Sudah mendekati Lampung, tapi secara administrasi berada di wilayah administrasi Jakarta. Itu diurus. Pulau yang jauh. Dan baru ada gubernur DKI yang ke sana, Pak Anies yang bisa mencapai ke sana sampai 3 kali. Sebelumnya belum pernah ada. Sebelumnya ada cuma satu, Pak Wiyogo. Nah itu belum pernah ada lagi ke sana, ke pulau itu. Lalu Pak Anies menyempatkan dirinya 3 kali ke sana. Jadi kalau nanti dia akan ngurus NTB, ada rekam jejaknya. Pulau Seribu dia urusin. Tapi kalau ada orang yang mengatakan saya akan urus pulau ini di luar Jawa, buktinya ada nggak? Kalau yang ini ada buktinya. Pulau Seribu itu diurus semua. Gitu. Jadi udah ada latar belakangnya yang bisa kita mengatakan, kita bisa katakan ya saya percaya karena kamu sudah mengurus lebih dulu ya. Kan bisa begitu. Kalau yang lain kan kita menjadi ragu-ragu karena seringkali pernyataan-pernyataannya hanya menyenangkan hati kita aja, pernyataannya, tapi kebijakannya mengecewakan kita. Gitu jadi, dan kita udah bosan rasanya tuh dikecewakan kayak gitu. Ya kali ini moga-moga insya Allah masyarakat kita nggak lagi terbuai dengan 50.000 yang pagi-pagi itu atau 100.000 untuk membeli kehidupannya selama 5 tahun. Semoga nggak lagi terjadi. Ya kalau mau terima uangnya silahkan, tapi jangan dipilih gitu. Karena ternyata yang seperti itu membuat kita sengsara terus menerus kan. Dan itu udah berulang kali, masa nggak kapok-kapok. Dari saya soal keadilan sosial itu. Silakan kalau ada yang lain lagi. Terima kasih. Ya, terima kasih saya sampaikan. Yang jadi permasalahan ini Pak ya, yang kaitan sama desa, terutama desa Prina ini adalah kaitan sama pertanian. Yang warga desa Prina 97% itu petani semua. 97%. Sehingga apa yang dikeluhkan oleh petani ini adalah hasil pertanian yang begitu murah, sedangkan pupuk, pestisida dan lain sebagainya harganya begitu tinggi. Jadi keluhan petani itu rata-rata di sana. Yang subsidi yang kemarin pada pupuk banyak juga yang kadang-kadang tidak tepat sasaran. Itu banyak keluhan di pertanian. Dan ada juga di perikanan, untuk pakan ikan itu juga terlalu tinggi. Nah, jadinya kos untuk menghasilkan ikan yang lebih banyak itu kadang-kadang terbentur dengan biaya. Mudah-mudahan nanti keluhan kami, terutama yang ada di desa Prina ini, ada terobosan-terobosan yang akan dilakukan, dan insya Allah, dan yang yakin, saya yakin bahwa untuk periode 2024 sampai 2029 Bapak Anies Baswedan akan menjadi presiden kita. Ada pertanyaan yang lain dari rekan-rekan atau ada keluhan tentang apa saja? Silakan.
Ketua? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak tim Adil dari Jakarta, terima kasih. Nama yang perkenalkan diri dulu. Nama saya Haji Muhammad Thohir, alamat Desa Perinan. Alhamdulillah atas kehadiran bapak-bapak dari Jakarta, yaitu tim khusus dari Bapak Anies Baswedan. Kebetulan tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kades, seperti yang ditanyakan ini, seperti yang disampaikan Bapak Kades tadi, masyarakat di Desa Perinan ini adalah bergerak di bidang pertanian dan perikanan atau petani ikan. Di sini kebetulan di desa kami, kebetulan saya juga termasuk dari kelompok tani. Di dalam pengelolaan pertanian di sini, padi palawija, berarti 2 kali panen padi, 1 kali palawija atau tanam jenis kacang-kacangan atau yang atau jagung atau pokoknya selain dari padi. Kalau padi 2 kali tanam, baru palawija sekali. Seperti disampaikan tadi sama Pak Kades, yang jadi persoalan, tolong Bapak tim nanti seandainya Bapak Anies jadi presiden, tolong disampaikan keluhan dari petani yang ada di Desa Perinan khusus dan umum untuk Kabupaten Lombok Tengah. Masalah disampaikan tadi sama Pak Kades, tuh yang harga apa? Harga pupuk. Satu-satu petani itu bisa nangis darah karena tidak sesuai hasil dengan harga pupuk. Seperti sekarang harga pupuk sini kalau salah 350.000, Pak. Itu yang tanpa subsidi. Hah? Oh, subsidi. Yang subsidi 350. Yang non subsidi 114 yang non subsidi. Walaupun subsidi Pak atau non subsidi, namun apa? Masalah pupuk langka Pak. Langka tidak semudah yang kita bayangkan. Walaupun harga mahal, namun tetap petani itu asalkan dapat panen berapapun harga pupuk, insya Allah dia akan beli. Nah, di sanalah tempat petani-petani kami menangis selalu harga. Nah, setelah panen harga gabah atau harga padi anjlok atau dia serapnya jauh dari harga pupuk dengan harga padi atau gabah istilahnya di Lombok. Oleh karena itu, gimana solusinya? Seandainya Bapak Anies Baswedan besok seandainya jadi pemimpin atau jadi presiden kita di Indonesia, tolong Bapak, inilah keluhan-keluhan petani yang ada di desa kami. Tolong bagaimana caranya supaya petani tidak menangis darah. Kalau menangis sekedar kucuran air mata tidak dimasalah, tapi ini menangis darah Pak, dadanya sesak dan ada stres juga gara-gara tidak sesuai hasil biaya yang telah dia keluarkan dengan hasil yang dia panen atau dia petik. Cuman itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah yang memang perlu kita dengar, dan nanti disampaikannya bukan nunggu Pak Anies jadi presiden Pak, besok sudah langsung nyampe ke dia. Jadi memang kita itu kalau ke masyarakat mendengarkan yang seperti ini agar tahu persis problem di masyarakat seperti apa. Lalu yang kedua, solusinya tentu saja nanti datangnya bukan dari Pak Anies, karena dia tahu persis dirinya bukan yang maha tahu, punya semua jawaban. Yang dia lakukan adalah
Kalau di Jakarta dia namakan kotanya menjadi Jakarta Kota Kolaborasi. Dengan kolaborasi itu, dengan kerjasama itu dapat jawaban. Contohnya adalah bagaimana di Jakarta transportasi publik itu bisa mencapai cover areanya hampir seluruh Jakarta. Kenaikannya hampir 100%, dari 46 menjadi 94%. Jadi Bapak kalau di Jakarta sekarang kemana saja itu transportasi umumnya sampai. Jadi nggak perlu naik ojek, nggak perlu naik kendaraan pribadi, kendaraan umumnya sampai ke daerah pelosok Jakarta. Itu kolaborasi di antara semua, baik itu MRT, Transjakarta, Jaklingko yang dulunya kita sebut angkot, yang dulunya kita sebut mikrolet, sekarang jadi Jaklingko. Lalu sampai kepada kereta api, maka stasiun-stasiun di Jakarta dirapikan dan terhubung. Itu bekerja sama juga dengan KAI. Yang kedua, di Jakarta kan nggak ada pertanian Pak ya, tapi Jakarta ekspor padi ke Saudi Arabia. Pernah dengar nggak? Nah, itu kok bisa? Kok bisa? Itulah gunanya dari kolaborasi, kerjasama dengan daerah, lalu Jakarta memasarkan produknya dari yang diproduksi, yang dimiliki oleh Jakarta, yang dimodali, kira-kira gitu. Jadi selalu jawabannya itu nanti kolaborasi dengan masyarakat pertanian, dengan konsumennya, dengan produsennya, disambungkan. Di situ ada jawaban. Tapi kalau tanya jawabannya dari Pak Anies tidak akan langsung memberikan jawaban. Jawaban itu datang sebenarnya dari kita sendiri. Makanya penting sekali untuk kita tahu bahwa pemerintah sebenarnya bukan yang memberikan jawaban. Pemerintah memberikan aturan agar jawaban itu bisa terjadi. Jawabannya dari mana? Dari masyarakat itu sendiri. Bagaimana supaya terjadi? Pemerintah berlaku adil. Kalau pemerintah tidak berlaku adil, selamanya masyarakat petani miskin terus. Bagaimana pupuknya tidak mahal? Kan ada pengelolanya, ada pengusahanya, ada ranting-rantingnya dari yang pusat ke supplier, ke distributor, manajer. Jadi udah terlalu banyak mata rantainya. Nah kalau itu dikerjasamakan bersama, kan konsepnya Pak Anies tidak mengecilkan yang besar, tetapi membesarkan yang kecil. Yang besar biarkan tumbuh besar, tapi yang kecil jangan selamanya kecil, harus ikut dibesarkan. Jadi sama-sama berfaedah, sama-sama diuntungkan. Untuk itu terjadi bagaimana caranya? Keadilan. Tidak ada lain, tidak ada cara lain. Gitu. Berpihak kepada keadilan. Apakah itu sudah terjadi? Sudah. Yang kemarin-kemarin terjadi. Jakarta bisa kok beli beras dengan harga murah, tapi petaninya tidak dirugikan. Kan sudah terjadi dengan Jawa Timur, bahkan dengan Sumedang. Sudah terjadi. Jakarta bisa kok beli sapi dengan harganya yang lebih murah dibanding beli di pasar, karena langsung kepada peternak sapi di NTT. Sudah terjadi. Siapa yang lakukan? Lembaganya, Foodtesian, Pasar Jaya, kayak gitu. Jadi pemerintah DKI hanya sebagai regulator, sebenarnya sebagai fasilitator. Ruangnya itu ada di mana? Ada di masyarakat itu sendiri. Kalau selamanya segala sesuatu hanya bergantung kepada jawaban atas pemerintah, ya tidak selesai masalah itu. Kita kok yang paling tahu persoalan kita. Masyarakat tahu jawabannya. Nah pemerintah tinggal ngikutin.
dari jawaban itu. Kenapa pemerintah tidak mau mengikuti? Karena ada pengusaha besar di belakang itu yang takut dirugikan. Karena keberpihakannya itu yang tidak ada. Kan gitu aja sebenarnya, sederhana aja kan. Kalau berpihak kepada masyarakat banyak, berpihak pada keadilan, insya Allah selesai. Tapi karena ada pengusaha besar yang punya kepentingan terhadap harga pupuk, contohnya nggak usah jauh-jauh. Kemarin kan kita repot, nggak tahu di sini terimas atau minyak goreng tidak terkendali. Sama kan? Tapi kalau pemerintah punya kekuatan, punya otoritas untuk menyelesaikan itu, selesai itu. Saya ingat sekali, kalau bapak-bapak yang anak-anak muda mungkin nggak tahu ya. Kalau yang umurnya udah 50-an, mungkin insya Allah ingat. Ada kasus setelah reformasi di zamannya Pak Habibie. Bapak-bapak ingat Pak Adi Sasono, Menteri Koperasi di masa itu. Di tahun 99 setelah Pak Habibie menjadi presiden itu, waktu itu anak saya masih kecil, jadi saya masih beli susu. Susu bayi itu mahal. Harga kebutuhan barang pokok mahal. Tapi terutama susu itu mahal. Naiknya dahsyat. Barangnya di supermarket, kalau di Jakarta di supermarket nggak ada. Lalu dipanggillah oleh Adi Sasono para produsen susu. Dalam 2 hari kemudian harga susu turun, Pak. Turun. Ada kebijakan yang tegas dari dia untuk persoalan itu bisa selesai. Sama seperti minyak goreng, kalau ada ketegasan dari pemerintah agar pengusahanya tidak bermain-main, saya kira bahkan di saat itu suasana sedang gonjang-ganjing. Pak Habibie kan tidak sepenuhnya diterima saat itu, tapi dia bisa menyelesaikan harga. Itu kalau saya langsung mengalami, karena saat itu saya anaknya masih kecil. Jadi saya masih beli susu seminggu 2 kaleng, 3 kaleng gitu. Itu terasa sekali. Artinya udah pernah ada contohnya. Nah kalau yang Bapak tadi, insya Allah nanti akan ada jawabannya. Nah, tapi persoalannya adalah pemerintah mau tidak. Kalau Pak Anies, insya Allah, karena dia sampai hari ini sikapnya dari awal itu jelas. Sikapnya kepada keadilan sosial. Tidak pernah tidak. Dari awal dia selalu mengatakan itu. Bahkan sebelum dia menjadi gubernur, masih dia menjadi rektor Paramadina, dia mengumpulkan anak-anak muda lulusan terbaik untuk mengajar di tempat-tempat terpencil. Coba buka di Google, namanya Indonesia Mengajar. Jadi anak-anak mahasiswa yang baru lulus dengan IPK di atas 3, cerdas, ada juga yang sudah kerja di luar negeri, bersusah-susah, bersulit-sulit untuk ditempatkan di tempat yang tidak ada signal HP, tidak ada signal listrik, tidak ada listrik, selama setahun mengajar di daerah situ. Bapak-bapak, insya Allah semua sudah melek teknologi lah. Kalau untuk buka YouTube aja udah bisa lah. Buka aja Indonesia Mengajar. Yang ininya adalah Net TV. Waktu itu yang banyak merekamnya. Di Tanimbar, mereka jalan dari Jakarta naik pesawat sampai di sana, naik kapal sungai itu, naik kendaraan mobil lagi, 36 jam kemudian baru sampai di tempat itu. Ada yang 4 hari perjalanan baru sampai. Itu di pulau-pulau terluar. Itu sudah ribuan yang dia kirim ke sana. Jauh sebelum dia menjadi gubernur. Sudah dilakukan untuk republik ini. Namanya Indonesia Mengajar. Jadi enaknya itu kalau bicara Pak Anies, tinggal ngasih bukti, Pak. Ada buktinya, buka di YouTube Indonesia Mengajar, keluar. Tapi kalau kita bicara tentang orang lain, wah nanti dia akan lakukan ini, nanti semua ujungnya ya lagi ceritanya, kecewa lagi kita. Saya kalau yang lain saya nggak berani, Pak. Saya 2014 nggak ikutan, 2019 pun saya tidak ikutan. Silakan dicek, ada nggak
rekam jejak saya terkait Pilpres 2014 maupun 2019. Dua-duanya saya tidak ikutan karena saya tidak punya keyakinan untuk saya mengkampanyekan dua orang tersebut. Tapi yang Pak Anies ini saya ajak karena saya punya keyakinan. Kalau saya tidak punya keyakinan nggak akan saya berani bicara seperti ini. Jadi pada saat orang rame-ramenya pro Jokowi maupun pro Prabowo, saya tidak terlibat sama sekali di dalam kedua hal itu karena saya tidak punya keyakinan keduanya bisa saya percayai. Kira-kira itu. Terima kasih. Kan sama Pak, di semua tempat sama aja. Jadi memang itu problem yang sifatnya struktural, seperti lingkaran setan nggak ada ujungnya. Tapi seperti yang saya katakan tadi, jawabannya ada nggak? Ada, pasti ada. Di mana jawabannya itu ada? Di masyarakat itu sendiri. Kita punya jawabannya, gitu. Cuma pemerintahnya melakukan tidak. Jadi kan pertanyaannya kan itu. Nah, kalau kembali lagi, insya Allah mudah-mudahan suksesnya Pak Anies di Jakarta bisa dibawa untuk Indonesia. Karena dengan suksesnya dia nanti dari untuk Indonesia, maka apa yang selama ini dilakukan di Jakarta, tentunya dia juga akan melakukan juga untuk Indonesia. Kira-kira kayak gitu. Sekali lagi, saya sih punya hanya imajinasi aja ya. Lombok itu kalau saya tidak salah, hasil jagungnya itu kan melimpah, ya kan? Lalu kan jagung itu pasarnya banyak di luar dan bisa jadi macam-macam hal gitu kan. Kemampuan dia untuk negosiasi dengan dunia internasional juga luar biasa.